Hai pemirsa, selamat datang di KLBMed Channel. Bertemu lagi dengan saya Titis sebagai host dari sesi diskusi live kita pada hari ini. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai perbedaan probiotik, prebiotik, dan simbiotik, apa aja manfaatnya dan serta cara penggunaannya. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih mengenai probiotik. Telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Dr. Lupita. Hai dok, gimana kabarnya? Sehat dong, Tis? Nah, dok, kemarin kan dokter sudah menjelaskan nih ke kita-kita mengenai apa itu perbedaan probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Sekarang topik kita adalah mengatasi masalah pencernaan dengan menggunakan probiotik. Apa sih manfaatnya probiotik itu sebenarnya? Oke, sebenarnya probiotik itu berperan dalam kesehatan tubuh kita, terutama pada gangguan pencernaan. Di saluran pencernaan, probiotik berusaha membantu memperbaiki gejala pada pasien dengan 1. Diare akibat virus, di mana probiotik memperbaiki kekuatan dinding usus dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua, pada pasien konstipasi atau sembelit, di mana probiotik membantu meningkatkan spesifik protein untuk melancarkan gerakan usus kita. Oh, jadi begitu ya dok ya. Tuh pemirsa udah tahu kan apa manfaat probiotik? Nah dok, bukannya kalau semisalnya orang diare dikasih probiotik akan tambah banyak ya diarenya? Terus ada nggak sih perbedaan antara dosis untuk sembelit dan untuk diare? Pada dasarnya, probiotik itu sudah ada di tubuh kita. Dan ini bukan obat, tetapi suplemen pencernaan. Namun, pada pasien dengan sembelit, jumlah probiotik jauh lebih berkurang daripada pasien dengan diare. Sehingga pada pasien diare cukup diberikan 1-2 saset atau tablet per harinya. Sedangkan pada pasien dengan sembelit memerlukan minimal 2-4 saset atau tablet per harinya. Oh, jadi yang untuk sembelit dosisnya lebih banyak ya pemirsa ya daripada untuk diare. Nah dok, sekarang kita ada telepon nih dari Ibu Rita di Jakarta Pusat. Silahkan Ibu Rita. Hai Bu, gimana kabarnya Bu? Silahkan Bu disampaikan pertanyaannya. Halo dok, saya lagi istirahat nih di kantor. Jamnya jam istirahat. Nah sekarang itu anak saya itu kemarin kena tipes. Ya kata dokternya sih tipes. Terus udah dikasih antibiotik. Cuman kok malah jadi mencret-mencret. Nah terus saya tadi denger nih kalau dokter bilang kalau orang mencret kan bisa dikasih apa namanya, probiotik ya, probiotik tadi katanya. Nah terus kalau misalnya anak saya yang tipes karena terus abis itu diare karena minum antibiotik, bisa nggak dikasih probiotik kayak gitu? Nah, mohon ya dok jawabannya, klarifikasinya, soalnya kasihan anak saya kenapa setelah dikasih antibiotik malah mencret-mencret, bukannya jadi sembuh gitu. Wah, pertanyaan yang bagus sekali itu. Tentu saja bisa. Jadi, pada kasus ini, diare terjadi karena antibiotik membunuh probiotik di usus kita. Sehingga dengan suplemen probiotik akan membantu mengembalikan jumlah probiotik yang mati akibat penggunaan antibiotik. Oh gitu ya dok ya. Terus kalau cara minumnya gimana nih dok? Apakah setelah minum antibiotik, dijeda atau langsung gitu dok? Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa ya, dijeda 2 jam. Jadi, probiotik diberikan 2 jam setelah antibiotik. Jadi begitu ya Ibu Rita, semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kedua nih dok ya, hadir dari live chat kita di YouTube nih. Ada dari Bapak Maptuh di Tangerang. Jadi ceritanya Pak Maptuh ini mempunyai anak yang berusia 2 bulan. Terus anaknya itu diberikan susu formula. Setelah diberikan susu formula, ternyata anaknya tuh mengalami gatal-gatal, terus kemerahan pada kulitnya, serta diare. Nah, ini apakah tandanya bahwa anak dari Bapak Maptuh ini mengalami alergi protein susu sapi? Terus kira-kira bisa nggak sih untuk probiotik ini mengatasi diare karena alergi protein susu gitu dok? Iya, betul sekali. Jadi, bayi pamaptu ini kemungkinan besar mengalami gejala alergi akibat susu sapi atau susu formula. Di sini, probiotik membantu memperbaiki gejala alergi termasuk diarenya dengan cara mengembalikan jumlah enzim pencernaan susu yang kurang di tubuh si anak serta mengontrol respon imun tubuh pada bayi atau anaknya.
Jadi begitu ya dok ya. Iya. Ini pertanyaan kedua nih dari Pak Maptu di Tangerang, masih orang yang sama ya dok ya. Bapak ini bertanya bagaimana dosis untuk meminumnya dan bagusnya saset atau tetes atau yang bagaimana ya dok ya probiotiknya. Ya, baik. Jadi menurut studi, minimal diberikan 1 saset per hari selama 1 bulan. Dan jangan lupa ya, susunya juga diganti Pak Maptu. Misalnya ke susu rendah laktosa atau susu kedelai. Dan sebenarnya sih baiknya untuk bayi lebih enak jika diberikan probiotik dalam bentuk tetes. Oke, jadi gitu Pak Maptu jawabannya dari Dokter Lupita. Nah, maaf nih dok, karena keterbatasan waktu kita, maka sesi pertanyaan kita cukupkan dulu ya. BTW dok, ngomong-ngomong nih, mengenai probiotik tetes yang tadi tuh, Kalbe Farma sedang mempersembahkan produk yang bernama Liprolect Baby. Jadi ini adalah probiotik dalam bentuk tetes. Pemirsa sekalian bisa mendapatkan probiotik ini di toko obat terdekat mulai 1 Agustus 2020. Terima kasih Dokter Lupita sudah menjadi narasumber kita. Sama-sama. Nah pemirsa, demikianlah sesi diskusi live kita pada hari ini mengenai mengatasi masalah pencernaan dengan probiotik. Jangan lupa subscribe Kalbeme Channel di bawah ini dan sampai jumpa di sesi-sesi live kita berikutnya. Bye!